Oke, yuk kita ngomongin soal AI. Kalau dengar kata AI, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Coba deh, yang kebayang pasti robot-robot jahat dari film kan, yang matanya merah siap ngambil alih dunia gitu. Jujur aja, fiksi ilmiah emang jago banget bikin kita jadi parno. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas, mana yang cuma drama film dan mana fakta sebenarnya. Dan ini dia nih, pertanyaan sejuta umat. Apakah robot bakal jadi bos baru kita? Pertanyaan ini, yang sering banget kita lihat di film, sebenarnya jadi sumber ketakutan banyak orang. Makanya, yuk kita mulai dari sini buat misahin mana mitos dan mana fakta soal teknologi yang lagi super heboh ini. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan bagi jadi 4 bagian besar. Pertama, soal AI versus kemanusiaan. Terus, kita bedah realita teknologi AI itu sebenarnya gimana. Ketiga, kita lihat peran AI di masyarakat. Dan yang terakhir, kita intip gimana masa depan kita nanti bareng AI. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Nah, ini nih yang paling sering bikin orang cemas. Apa benar kita bakal digantiin sama mesin? Apa AI bisa jadi semacam manusia baru? Yuk kita cari jawabannya. Mitos nomor 1 dan yang paling populer. AI bakal ngambil semua pekerjaan manusia dan kita semua bakal jadi pengangguran. Wah, tenang. Kenyataannya nggak sehoror itu kok. Coba dibayangin, AI itu kayak asisten pribadi super canggih. Tugas-tugas yang ngebosenin, yang repetitif, kasih ke dia. Nah, kita, manusia, jadi bisa fokus ke hal-hal yang butuh sentuhan manusia. Mikir kreatif, bikin strategi jitu, atau bahkan nego sama klien. Jadi, ini bukan soal penggantian, tapi kolaborasi. Dan tahu nggak sih bagian paling kerennya apa? AI justru membuka banyak banget pekerjaan baru yang dulu mungkin cuma ada di angan-angan. Coba lihat deh daftar ini. Dulu mana ada kepikiran profesi kayak prompt engineer atau analis etika AI? Ini bukti paling nyata kalau lapangan kerja itu bukan hilang, tapi lagi bertransformasi. Skill kita aja yang perlu diupdate. Ini justru peluang loh. Oke, soal kerjaan mungkin udah sedikit lebih tenang ya. Tapi gimana soal perasaan? Apa AI bisa mikir dan ngerasa kayak kita? Bisa baper, bisa jatuh cinta, atau punya kesadaran gitu? Nah, ini kita masuk ke mitos berikutnya yang nggak kalah seru. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Ini penting banget. AI itu basisnya cuma data dan algoritma. Dia bisa ngolah data secepat kilat, presisi banget, tapi ya gitu aja. Nggak ada rasanya. Kalau manusia, oke, kita mungkin kalah cepat kalau disuruh ngitung. Tapi kita punya yang namanya intuisi, pengalaman, etika. Kita bisa mikir out of the box. AI jago mengkombinasikan pola yang udah ada. Kita jago menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Intinya apa? Sederhana banget. Justru kreativitas, empati, dan kemampuan kita buat mempertimbangkan etika itulah yang jadi pembeda utama. Itu senjata rahasia kita yang nggak bisa direplikasi oleh kode manapun. Sip, lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita coba bongkar mesinnya AI, biar kita paham gimana sih cara kerjanya. Karena biasanya kalau kita udah paham cara kerjanya, rasa takut itu bakal berkurang dengan sendirinya. Nah ini nih, banyak banget yang ngira, karena AI itu basisnya komputer, pasti hasilnya 100% akurat, nggak mungkin salah. Wah, tunggu dulu. Ini salah satu kesalahpahaman yang paling umum, dan jujur aja cukup berbahaya. Ada 2 kelemahan AI yang perlu kita tahu. Pertama, itu halusinasi AI. Ini bukan berarti AI-nya ngelihat hantu ya, tapi ini istilah saat AI ngasih jawaban yang kedengarannya meyakinkan banget, padahal ngaco alias salah total. Yang kedua adalah bias data. Prinsipnya simple, garbage in, garbage out. Kalau data yang kita suapin ke AI itu udah bias, ya jangan kaget kalau outputnya juga bakal bias. Makanya, jangan pernah telan mentah-mentah semua jawaban dari AI. Dan proses belajar AI itu sendiri nunjukin betapa pentingnya peran kita. AI itu nggak ujuk-ujuk jadi pinter sendiri, semuanya butuh campur tangan manusia. Kita yang ngumpulin dan milihin datanya, kita yang ngelatih modelnya, dan yang paling penting, kita juga yang harus ngecek dan validasi hasilnya. Jadi mitos AI bisa belajar mandiri sepenuhnya, itu salah besar. AI butuh guru, dan gurunya ya kita. Dan jangan salah, AI itu bukan teknologi yang jauh di sana. Sadar nggak sadar, AI itu udah ada di genggaman kita setiap hari. Kamu pakai Google Translate buat nerjemahin bahasa, itu AI. Kamera HP kamu bisa otomatis fokus dan bikin foto jadi lebih jernih, itu AI. Bahkan feed media sosial kamu yang kayaknya ngerti banget apa yang kamu suka, yup, itu juga kerjaan AI. Udah jadi bagian dari hidup kita kan? Oke, sekarang kita geser ke perspektif yang lebih luas. Kalau di tengah masyarakat, AI ini sebetulnya apa sih perannya? Ancaman atau justru alat bantu?
kita balik lagi ke mitos Terminator, robot jahat yang mau menguasai dunia. Fokus kita jadi ke ancaman fiksi ilmiah, padahal ada tantangan nyata yang jauh lebih mendesak untuk kita pikirin. Faktanya gini, risiko AI itu beneran ada, tapi bukan skenario kiamat kayak di film. Risikonya lebih bersifat teknis dan sosial, dan yang terpenting, semuanya bisa kita kelola. Ini bukan soal perang manusia lawan mesin, tapi soal gimana kita ngebangun aturan main yang adil dan aman. Nah, ini dia pekerjaan rumah kita yang sesungguhnya. Gimana kita bisa mastiin AI membuat keputusan yang adil? Gimana kita melindungi privasi data kita? Gimana kita bisa melawan deepfake dan misinformasi? Dan kalau sampai AI bikin kesalahan fatal, siapa yang harus tanggung jawab? Ini loh pertanyaan-pertanyaan krusial yang sekarang lagi dicari solusinya sama para ahli di seluruh dunia. Dulu mungkin ada anggapan kalau AI itu cuma buat perusahaan raksasa yang duitnya nggak berseri. Tapi sekarang, lupakan. Sekarang udah banyak banget solusi AI yang harganya terjangkau, bahkan gratis, yang bisa dimanfaatin sama bisnis kecil atau UMKM buat berkembang. AI bukan lagi barang mewah, tapi sudah jadi lebih aksesibel untuk semua. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bongkar semua mitosnya, terus gimana dong sikap kita ke depan? Jawabannya ada di cara kita memandang AI itu sendiri. Jadi, setelah semua pembahasan ini, kita kembali ke pertanyaan awal. AI ini sebetulnya musuh atau kawan? Dan jawabannya ada pada kita. Intinya, jangan takut, jangan panik. Anggap AI ini sebagai alat bantu paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Masa depan itu bukan tentang manusia versus mesin, tapi manusia yang diperkuat oleh mesin. Kuncinya ada 3, mau belajar, mau beradaptasi, dan yang paling penting, mau berkolaborasi. Karena kalau kita bisa berteman dengan AI, kita bisa menciptakan masa depan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan jadi bagian dari hidup kita, karena itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengannya secara cerdas dan bijak. Oke.